Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chana Khairunisa, Prodi BKPI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah usul fikih yang berjudul Metode Istinbat. Pengertian istinbat. Secara etimologis, kata istinbat berasal dari kata benda an-nabat, bentuk masdar dari nabata yang butuh nabtan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum, sehingga istinbat bisa saja dilakukan oleh ulama fikih dan ulama yang ahli di bidang selain fikih. Pengertian istinbat hukum sering juga diartikan secara kurang tepat, di mana ia diartikan sebagai dalil hukum, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Secara bahasa, kata dalil berarti petunjuk kepada sesuatu yang dapat dirasa maupun yang tidak dapat dirasa, baik petunjuk yang baik maupun buruk. Metode istinbat melalui aspek bahasa. Yang pertama adalah lafaz am. Pembahasan lafaz am dalam ilmu ushul fikih mempunyai kedudukan tersendiri, karena lafaz am mempunyai tingkat yang luas serta menjadi ajang perdebatan pendapat ulama dalam menetapkan hukum. Di lain pihak, sumber hukum Islam pun Al-Quran dan Sunnah dalam banyak hal memakai lafaz umum yang bersifat universal. Lafaz am ialah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Para ulama ushul fikih memberikan definisi am antara lain sebagai berikut. Menurut ulama Hanafiyah, setiap lafaz yang mencakup banyak, baik secara lafaz maupun makna. Menurut ulama Syafi'iyah di antara Al-Ghazali, satu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Menurut Al-Bazdawi, lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut dengan satu kata. Yang kedua, lafaz khas. Lafaz khas itu ditentukan untuk menunjukkan satu kesatuan secara perorangan, seperti si Ali, atau satu kesatuan secara kelompok seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang jumlahnya tidak terbatas seperti kaum, atau lafaz lain dalam bentuk satuan yang tak terbatas, tetapi tidak menunjukkan seluruh kesatuannya. Pengertian khas adalah apa yang sebenarnya dikehendaki dari sebagian yang dikandung oleh lafaz, sedangkan pengertian khusus adalah apa yang dikhususkan menurut ketentuan bahasa, bukan berdasarkan kemauan. Ketentuan lafaz khas dalam garis besarnya adalah: pertama, bila lafaz khas lahir dalam bentuk nasyara atau teks hukum yang menunjukkan artinya yang khas secara qat'i al-dilalah, atau petunjuk yang pasti dan meyakinkan, yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Yang kedua, bila ada dalil yang menghendaki atau pemahaman lain dari lafaz khas itu kepada arti lain, maka arti khas itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu. Yang ketiga, bila dalam suatu khusus hukum bersifat am dan ditentukan pula hukum yang khusus dalam khusus lain, maka lafaz khas itu membatasi perilaku hukum am itu. Yang terakhir, bila ditemukan benturan antara dalil khas dengan dalil am, terdapat perbedaan pendapat menurut ulama Hanafiyah. Seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang khas mentaksiskan yang am karena tersedianya persyaratan untuk taksis. Bila keduanya tidak bersamaan waktunya, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bila lafaz am terkemudian datangnya, maka lafaz am itu manasak lafaz khas. Yang kedua, bila lafaz khas yang terkemudian datangnya, maka lafaz khas itu menasak lafaz am dalam sebagian afradnya. Kesimpulan, istinbat adalah menggali hukum syara yang belum ditegaskan secara langsung atau nas Al-Quran atau Sunnah. Dilihat dari segi cakupannya, ada pernyataan hukum yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Sasaran hukum dalam pernyataan hukum yang umum adalah tanpa pengecualian, sedangkan pernyataan khusus mengandung pengertian tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Ada 4 teknik analisa untuk menggali hukum melalui makna suatu pernyataan hukum, yaitu analisa makna terjemah, analisa pengembangan makna, analisa kata kunci dari suatu pernyataan, dan analisa relevansi makna. Secara garis besar, metode istinbat dapat dibagi kepada syariah dan segi
penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan. Adapun metode-metodenya adalah ta'arud dan tarjih, penerapan hukum melalui maqasid syariah dan istinbat dari segi bahasa.